Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan satu bagaimana metodenya kita sebagai hamba yang sangat lemah untuk menghadapi berbagai macam masalah. Karena masalah itu timbulnya yaitu dari seseorang. Ya. Seseorang itu bisa dari istri, bisa dari anak, bisa dari cucu, bisa dari tetangga, kawan, dan lain sebagainya. Yang mana kadang-kadang apakah istri kita, apakah siapa sajalah, ini membuat kecewa. Kita ini kecewa. Kenapa kecewa? Seolah-olah kita ini diremehkan. Seolah-olah kita ini dihina. Seolah-olah kita ini boleh dikatakan diasorkanlah derajatnya itu. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita mampu ya, untuk menghadapi berbagai masalah itu. Teorinya ya, caranya itu sebenarnya tidak sulit kalau kita tahu. Yang pertama itu kita baca dalam ayat yang terakhir ya, surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sungguh ya, Allah itu maha adil yang seadil-adilnya. Jadi kalau orang Jawa bilang katanya, sapa sing goroh bakal growoh, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Itu sudah jadi pepatah. Itu kalau dinisbahkan dengan ayat-ayat Allah, yaitu sing gawe nganggo, sing goroh growo, sing nyilih kudu ngulihake, sing nyepelek wong bakal disepelekake meneh kalau wong. Ini semua itu sebenarnya itu adalah pedoman kalau kita tahu sebenarnya. Maka perlulah kita harus menyadari bahwa yang pertama, yang utama, jadi Allah itu maha adil yang seadil-adilnya. Ambilkan satu contoh, kita diremehkan. Ya, siapapun yang meremehkan kita ini, enggak usah kita peduli. Wa may yatawakkalullah fahuwa hasbuhu. Barang siapa berserah diri kepada Allah, insya Allah itu Allah akan menyelesaikannya. Ya, pasrahnya itu yang sulit. Tawakal ala Allah itu orang yang pasrah kepada Allah. Jadi pasti akan diselesaikan. Kita tinggal menunggu. Ya, untuk pertama memang kita kalau dibuat orang nggak suka itu, ya, kadang-kadang kita juga menderita untuk sementara, tapi yang sebenarnya itu tidak lama kalau kita. Soalnya kita yakin Allah itu maha adil yang seadil-adilnya. Jadi saya ambilkan satu contoh yang mudah saja. Ya. Apakah kepada siapa orang ngutang lah gitu ya. Nah, katanya dibayar, nanti bulan ini dibayar. Tapi ternyata hanya itu tidak dikembalikan. Nah, kemudian kita nagih sekali. Ya, memang belum ada. Kita harus terima. Itulah yang bahwa Basyar Rasulullah
yang namanya qanaah, harus menerima. Tapi di samping kita menerima, kita harus tahu juga nasnya atau dalilnya. As-sodaqatun, ya, kalau kita bersedekah memberi, itu pahalanya bi asri amsalihah, itu 10 kebaikan. Wal qardu, tapi kira mengutangi seseorang, itu bisa maniati asyar, jadi 18 kebaikan. Jadi sebenarnya kalian itu harus senang kalau nggak dibayar. Itu akan dibayar, terus pahalanya akan diwujudkan oleh Allah nanti. Iya, pahala-pahala itu. Ya, 18 kebaikan. Oh, kita harus tahu itu. Iya. Maka kalau nggak dibayar jangan kecewa. Alhamdulillah. Ya, 18 derajatnya itu tambah lagi. Waktu utangnya belum disama, tambah lagi 18 derajat lagi. Dia mungkin dia ya janji lagi, belum bisa bayar lagi. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya masih 18 derajat lagi. Nah, itu nanti ya, kalau memang tidak bisa bayar, itu Allah sendiri yang akan menggantinya lebih daripada itu. Kalau yang ganti itu manusia, biasanya itu ya seimbang aja. Misalnya kita 7 juta dipinjemin misalkan saja, atau dipulangi lagi 7 juta. Tapi kalau Allah mengembalikan, aduh, nggak bisa digambarkan deh. Sambilkan satu contoh. Kalau kita berbuat baik, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik, niscaya dia akan mendapat balasannya yang baik. Tapi kalau dia berbuat yang tidak baik, akan balasannya yang tidak baik. Kita menghutangi seorang itu, kita balasannya, kita akan itu orang baik. Ya, sambilkan contoh, misalnya kita ini kan manusia. Coba kita gambarkan. Atau satu biji, ya bukan satu janggal jagung itu enggak. Satu butir padi, ya, kita titipkan kepada Allah itu. Coba, jadi berapa butir itu? Nah, kalau kita gambarkan sauli itu, coba, masya Allah, itu kan sampai ratusan butir. Coba satu dibalas oleh Allah segitu. Nah, itu satu contoh yang mudah. Jagung juga lah. Satu butir jagung, ya, kita gambarkan itu, dibalas oleh Allah itu. Kita nitip kepada Allah itu, kita menghutang itu seperti kita itu nitip, ya gitu, nitip kepada seorang. Ya, jagung satu, wah, dibalasnya enggak satu butir jagung lagi, enggak itu. Mungkin itu bijiannya itu bisa menjadi beratus biji itu. Terus ada kelobotnya, ya kan? Kemudian ada rambutnya. Kemudian ada batang jagungnya itu. Luar biasa itu. Kalau kita yakin dan percaya itu, insya Allah. Mau banyak itu nas-nasnya itu dalam Al-Quran itu. Ya, mana amila sholihan falin nafsi, wa mana syafa alaiha. Orang yang berbuat baik itu akan kembali kepada dirinya, kembali itu. Apalagi kalau kita dikecewakan itu, ya kita jangan kecewa, kita serahkan aja kepada Allah. Nanti akan dibalas oleh, kalau Allah yang membalas, wah itu nggak bisa digambar itu, luar biasa. Nah ini ya saudara-saudara sekalian, gimana caranya mengatasi kalau kita ini dikecewakan seseorang, apa dihina, ya apa kita diremehkan, apalagi kita
minjemin nggak dipulangin, kita yakin dan percaya. Cobalah kita ambilkan satu contoh ya, sedikit aja ya. Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, menciptakan manusia coba, mata bisa melihat segala macamnya mata ini loh, bisa memandang merah, putih, hijau, kuning. Begitu pula telinga kita bisa mendengarkan ya apa kesukaannya, macam-macam. Ya Allah. Ya. Ya. Baiklah Bapak sekalian, itulah yang perlu kita sadari. Kalau seandainya kita ini ya pasrah, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh, insya Allah itu Allah akan menyelesaikannya. Dan Allah menyelesaikan, kalau membalas itu Allah nggak sepadan, pasti lebih banyak, lebih menyenangkan. Tapi untuk pasrahnya ini tidak mudah. Kita harus pasrah betul kepada Allah. Pasrah itu memang sulit pasrah itu. Iya, kalau kita pasrah itu, ya karena kan kita mengingat-ingat kejelekannya, kekurangannya. Itu. Saya kira itu saja. Ini penyampaian saya yang beberapa menit ini ya, mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita untuk menghadapi berbagai masalah. Sekali itu saja, semua yang benar dari Allah, yang banyak salahnya dari saya. Dan mohon ampun kepada Allah, dan mohon maaf bila penyampaian ini kurang berkenan. Akhirnya billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.